Bayangkan, seseorang datang dengan sesak nafas, dokter bilang mungkin asma, diberi obat semprot tapi tidak ada perubahan. Setelah diselidiki lebih jauh, ternyata ada sumbatan besar di jalan nafasnya. Penyebabnya bukan tumor, melainkan tuberkulosis endobronkial. TB endobronkial adalah infeksi tuberkulosis yang mengenai dinding saluran nafas, bukan hanya jaringan paru. Coba bayangkan pipa air yang berlumut, makin lama makin sempit kan. Begitu juga dengan bronkus yang terkena TB, dari granuloma, ulcerasi, hingga jaringan parut. Semua bisa menutup lumen bronkus. Gejala TB endobronkial yang sering kita tertipu seperti sesak makin progresif, wheezing hanya di satu sisi dada, batuk kronis, dan kadang juga bisa berdarah, serta infeksi paru yang berulang di area yang distal. Dan tidak jarang pasien sudah berbulan-bulan dianggap asma atau bronkitis biasa. Bagaimana cara memastikan? Yang pertama bisa kita lakukan bronkoskopi yang sebagai standar gold standarnya, di mana langsung melihat lesi di bagian bronkus. Bisa juga kita lakukan CT toraks dengan menilai lokasi dan panjangnya penyempitan, serta bisa kita lakukan pemeriksaan spirometri, pola khas pada central airway obstruction. Nah, diagnosis cepat sangat penting sebenarnya karena semakin lama dibiarkan fibrosis akan permanen ya. TB itu bukan hanya karena menyebabkan batuk lama ya, bisa juga menyumbat jalan nafas dan membuat hidup seseorang itu berubah sangat drastis. Nah, jadi jangan pernah menganggap remeh batuk lebih dari 2 minggu, sesak nafas yang tidak jelas sebabnya, atau wheezing yang hanya di satu sisi saja. Semakin cepat terdiagnosis, maka semakin besar peluang sembuh dan bernafas dengan lega. Kalau kamu atau orang terdekat atau orang di sekitar punya gejala ini, segera kita periksakan ke dokter paru. Jangan tunggu sampai terlambat. TB bukan hanya soal batuk lama ya, tapi juga bisa menutup jalan nafas dan mengancam nyawa. Dan sekarang saya ingin dengar dari kalian. Apakah kalian pernah menemui kasus batuk lama atau sesak nafas yang awalnya dianggap asma atau ternyata diagnosisnya berbeda? Silahkan tulis di kolom komentar. Diskusi kita bisa jadi sumber pengetahuan berharga bagi banyak orang di luar sana. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang tahu bahaya TB endobronkial. Dan pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video edukasi kesehatan paru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan paru.